Sistem pencernaan atau sistem digestif disebut gastrointestinal tract, kanal, atau digestive tract. Struktur anatomis sistem digestif terdiri dari 1. Mouth, mulut, faring, tenggorokan, esophagus, kerongkongan, stomach, lambung, small intestine, usus kecil, dan usus halus. Berikutnya, aksesori organ penunjang terdiri dari liver, hepar atau hati, gallbladder atau vesika velea, kantung empedu, dan pankreas, kelenjar pankreas. Sistem digestif menjalankan 3 tugas: mencerna makanan, menyerap nutrisi ke dalam hati, dan membuang sampah padat. Sistem digestif disebut juga digestive tube atau tract. Tube adalah pipa saluran. Nah, pipa saluran pencernaan dimulai dari cavum oris atau mulut sampai ke anus atau dubur. Diges berasal dari bahasa Latin yang berarti separate, carry, apart, atau dissolve. Maka digestin yang berarti proses mengangkut atau menghancurkan bagian-bagiannya. Proses digesti dimulai di mulut. Makanan dikunyah dan dicampur dengan ludah. Makanan yang dimakan akan menjadi bolus, bola-bola halus, fragmen nutrien yang kemudian akan diabsorpsi, diserap, dan akan masuk ke aliran darah. Secara singkat, digestion, dan absorption yang ditambah dengan tindakan secretion yang dilakukan oleh organ bantu, salivary glands, hepar, liver, atau hati, pankreas, kolesis atau kantong empedu. Fungsi akhirnya adalah egestion atau devastation, proses membuang material sampah fesis dari anus. Selanjutnya, bagian kata terkait dengan organ pencernaan. Yang pertama, mulut dan gigi. Chelo, bibir, denti, gigi, gigif, gusi, gloso, lidah, dan mulut. Lalu esophagus, gastro, lambung. Selanjutnya, bagian dari usus halus. Intestino, usus. Duodenum, jejunum. Selanjutnya, bagian dari usus besar. Ileum, kolon, appendix, cecum, rectum, anus. Selanjutnya, organ terkait pencernaan. Hepar, empedu, pankreas, kelenjar saliva. Menghasilkan bahan yang dibutuhkan untuk pencernaan dan
absorpsi zat makanan. Hepar menghasilkan empedu yang digunakan usus halus untuk absorpsi lemak. Terjadi obstruksi aliran empedu jaundice. Empedu masuk ke kandungan empedu dan disimpan. Batu empedu dapat berbentuk dalam kandung empedu. Pankreas adalah getah pankreatik untuk pencernaan makanan. Insulin, hormon yang mengatur kadar gula darah. Kelenjar saliva berada di rongga mulut. Saliva dihasilkan oleh kelenjar mengandung amilase. Bagian kata dengan organ tambahan pencernaan. Kolej di kandung empedu, hepar, pankreas, sial, kelenjar saliva. Bili, empedu, mukus, oreksia, nafsu makan, pepsia, mencerna, peritoneum. Fungsi lambung. Organ berbentuk kantung lanjutan dari eksofagus dan bermuara pada duodenum usus 12 jari. Terletak di sebelah kiri abdomen di bawah diafragma. Lambung sangat fleksibel, bisa membesar manakala terisi makanan. Pada dewasa, kapasitas sekitar 1,5 liter. Dinding tersusun dari lapisan otot melingkar dan memanjang. Terlapisi sel kelenjar khusus yang mengsekresi asam lambung, aliri, pembuluhan darah, dan saraf. Pada ujung lubang diakhiri dengan otot lingkar yang kuat. Plorus sebagai pintu outlet masuk ke duodenum. Lambung selain berfungsi menghancurkan makanan yang tertelan, juga sebagai organ penyimpanan, sehingga orang yang perlu makan 2-3 sehari, manakala lambung tidak bisa menyimpan makanan, maka orang harus makan setiap 20 menit sekali. Tampilan bau makanan serta kehadirannya di lambung akan mengsimulasi sekresi getah pencernaan gaster yang terdiri dari pepsin, penghancur protein, membunuh bakteri, dan menjadikan media lingkungan agar pepsin bisa bekerja maksimum beserta intrinsik faktor yang esensial bagi penyerapan vit B di usus kecil, juga menyekresi mukus untuk bisa melindungi selaput lambung untuk tidak rusak akibat dicerna sendiri. Lapisan otot menghasilkan gerak ritmis setiap 20 sekon.
yang mengunyah makanan bersama jus gastrik yang menjadi makanan yang semi solid menjadi lebih halus, lumat seperti cairan berlendir. Lama waktu yang bisa mengosongkan lambung atas kerjasama kontraksi lambung dan reaksi biliarus. Makanan yang sudah dicerna secara mekanik bisa lewat masuk ke duodenum biliarus sebagai outlet lambung terbuka bila makanan sudah lumat seperti bubur cair. Selanjutnya, hepar atau hati merupakan organ besar dengan berbagai fungsi, yaitu penyerap O2 dan nutrisi dari darah, meregulasi kadar gula dan asam amino, membantu penghancuran, pemecahan obat-obat dan zat-zat racun, memanufaktur protein penting diantaranya albumin dan faktor koagulasi darah, memproduksi empedu bile yang merengkut keluar produk sampah dan membantu proses lemak di dalam usus kecil. Fungsi hati sangat vital bagi tubuh. Hati menghasilkan protein penting bagi plasma darah, termasuk albumin yang meregulasi pertukaran air di antara darah dan jaringan. Komplement seng grup protein yang berperan penting dalam sistem imun tubuh. Coagulation factor untuk pembekuan darah bila pembuluh cedera atau putus. Globin, satu bagian hemoglobin yang bertanggung jawab terhadap peningkatan O2 darah, penghasil kolesterol dan protein spesial bagi pengangkutan lemak sekeliling tubuh. Fungsi lain hati mengambil glukos yang belum diperlukan langsung sel tubuh untuk disimpan sebagai glikogen. Pada saat tubuh memerlukan penambahan energi dan panas, maka hati di bawah rangsangan hormon akan mengubah glikogen menjadi glukos kembali dan melepaskan ke dalam air darah. Glukos, glukogen, energi plus panas, hormon. Hati juga meregulasi kadar asam amino, zat kimiawi dalam darah sebagai bahan baku protein. Pada saat darah mengandung terlalu banyak asam amino potsebum, maka hati akan mengubah sebagai mereka dalam glukos, protein, dan asam amino lain dan urea.